Nah, untuk materi sekarang kita akan belajar tentang korelasi Pearson. Korelasi Pearson di sini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel satu dengan variabel yang lainnya atau variabel yang kedua. Nah, syarat-syarat kalau kita mau gunakan korelasi Pearson itu, yang pertama itu adalah pengambilan sampelnya, datanya itu harus acak atau random ya. Kemudian yang kedua, data harus berskala interval atau rasio, atau biasa lebih ditekankan di sini adalah data kuantitatif, kuantitas ya. Kemudian yang ketiga adalah variasi nilai kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus berdekatan atau hampir sama. Yang terakhir adalah hubungan antara variabel X dan Y linear. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk korelasi Pearson itu yang pertama adalah seperti ini. R sama dengan sigma X dikurangi dengan X, ini adalah X bar ya. Kemudian dikali dengan Y dikurangi dengan Y bar. Kemudian dibagi dengan akar sigma X dikurangi dengan X bar pangkat 2 kali sigma Y dikurangi dengan Y bar berpangkat 2. Ini kelihatan sederhana dibanding dengan rumus yang kedua, tapi sebenarnya lebih sulit karena harus menghitung nilai rata-rata. Sebenarnya kalau untuk nilai rata-rata ya kita sudah pelajari kemarin ya. Baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok, gampang juga. Oke. Kemudian yang kedua ini kelihatan panjang rumusnya, tapi sebenarnya ini lebih mudah untuk kita gunakan. Nanti lebih jelasnya kita akan simulasikan kedua rumus ini. Kita buktikan apakah solusi yang ditawarkan sama atau tidak. Contoh, ingin diketahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan indeks prestasi atau IP yang dicapai mahasiswa dalam satu semester. Setelah dilakukan pengumpulan data dari 10 mahasiswa, diperoleh data sebagai berikut. Mahasiswa 1 sampai dengan 10, ada 10 mahasiswa kita jadikan sebagai sampel penelitian kita. Kemudian jumlah SKS yang diprogramkan ada 20, ada 18, 15, 20, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian setelah melalui satu semester, proses satu semester, maka diperoleh indeks prestasinya ya mahasiswa pertama dengan jumlah SKS 20, IP-nya adalah 3,1. Mahasiswa kedua dengan jumlah SKS 18, IP-nya 4,0. Wow. Kemudian ini ada mahasiswa ke-10, jumlah SKS 12, IP-nya adalah 4,0. Ada yang paling rendah di sini? Nah, coba ini. Ada 10 dia programkan, IP-nya adalah 3, pas ya, 3,0. Nah, ingin diketahui ada hubungan tidak jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa dengan IP yang diperolehnya. Nah, jangan hanya langsung mengambil kesimpulan, kayaknya Anda boleh ya. Kita harus dilengkapi dengan alasan yang jelas ya. Jangan berdasarkan perasaan. Oke. Untuk menyelesaikannya, misalkan jumlah SKS yang diambil adalah variabel X, kemudian IP yang dicapai adalah variabel Y. X dengan Y-nya seperti ini kita sudah konversi. Kemudian kita susun variabel-variabel kita susun seperti tabel-tabel ini. Apa yang dibutuhkan? Nah, kalau saya menggunakan rumus kedua di sini, yang saya butuhkan itu cuman ini saja. X pangkat 2, Y pangkat 2, X kali Y. Nah, setelah itu
Dengan menggunakan rumus kedua, maka kita peroleh nilai R sama dengan 10 dikali dengan 549 dan seterusnya, maka kita peroleh nilai seperti ini, 0,23. Silakan dicoba untuk menggunakan rumus pertama, hasilnya pasti sama. Oke. Kita ke file tadi. Kita coba buktikan ya. Saya copy ini. Oke, ini variabel X-nya, kemudian ini variabel Y-nya, kemudian rumus yang kita gunakan, ini rumus yang kedua dulu. Oke. Yang kita butuhkan itu cuman X berpangkat 2, kemudian Y berpangkat 2, kemudian X kali Y. Di sini sigma ya. Kita jumlahkan dulu ini, karena kita butuhkan nanti di bagian ini ya, sigma X, sigma Y, maka kita jumlahkan sama dengan sum semua datanya. Oke, tinggal saya sorot saja ke samping, maka dapat juga ini sumnya. Oke, kemudian X berpangkat 2 sama dengan, saya pangkat 2 kan, tinggal saya sorot, kemudian Y berpangkat 2 juga, ini sampai di bawah ini. Oke, terakhir adalah X kali Y sama dengan X kali Y. Oke, X pangkat 2 jumlahnya kita butuhkan juga, maka kita sorot saja ke samping ya, seperti ini. X nya juga kita, Y nya juga, semuanya ya, jumlahnya kita butuhkan. Nah, untuk mendapatkan nilainya sama dengan sini saja ya, sama dengan saya buka kurung dulu. N nya adalah tidak lain, banyaknya datanya dia ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10, kemudian dikali ini, kita ikuti sigma X kali Y. X kali Y nya ini sigmanya tidak lain ini, kurang sigma X, sigma X nya ini dikali dengan sigma Y. Oke, selesai untuk bagian pembilangnya. Sekarang bagian penyebutnya dibagi dengan dalam kurungnya di sini. Fungsi akar dalam Excel itu adalah SQRT. Buka kurung, ada 2 di sini ya, jadi saya kali lagi di sini SQRT lagi. Ingat pasangannya itu ya, pasangan dalam kurungnya, kurung buka harus sama banyak dengan kurung tutupnya. Kemudian untuk yang pertama, SQRT yang pertama ini N nya adalah 10, saya input 10 langsung saja, kemudian dikali dengan bintang sigma X pangkat 2. X pangkat 2 nya ini sigmanya tidak lain adalah ini, kemudian dikurang
dahulukan dulu dalam kurung ya. Dalam kurung itu tidak lain adalah sigma X. Sigma X nya adalah 155, kemudian kita pangkat 2 kan. Kemudian di sini lagi N 10 dikali dengan sigma Y berpangkat 2. Ini sigmanya dikurangi dengan sigma Y jadi pangkat 2 kan. Enter. 0,228983. Kita dapat di sini adalah 0,23. Jadi kita bulatkan ya. Kita bulatkan dari 0,2288938 jadinya 0,23. Sama ya. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus pertama. Rumus pertama itu tidak lain adalah ini. Rumus pertama, oke. Apa yang kita butuhkan untuk rumus pertama? Tidak lain, yang pertama adalah X bar. Jadi kita cari rata-ratanya dulu. Untuk mencari rata-ratanya, saya simpan di sini rata-rata sama dengan ini datanya 10 ya. 1 2. Oke. Sama dengan 155 dibagi dengan banyaknya data 10. Sini juga saya tinggal tarik. Nggak bisa ya, karena saya tidak kunci ini. Ini dibagi dengan 10. Oke. Saya ada rata-rata yang dibutuhkan nanti. Nah, kalau supaya 10-nya saya pakai ini terus, saya kunci saja ini 10-nya. A12-nya saya kunci F4. Kalau sudah ada dolarnya seperti ini artinya sudah terkunci ya berdasarkan baris dan kolom. Jadi saya bisa tarik saja seperti ini untuk mencari rata-ratanya 3,25 pas ya. Oke. Selanjutnya X barnya sudah kita temukan, Y barnya juga sudah kita temukan. Kita cari adalah X dikurangi dengan X bar. X dikurangi dengan X bar. Y juga. Y dikurangi dengan Y bar. Apalagi dibutuhkan? X dikurangi X bar berpangkat 2. X dikurangi dengan X bar pangkat 2. Kemudian di sini adalah Y dikurangi dengan Y bar pangkat 2. Oke, ini kita butuhkan kalau untuk rumus yang pertama ya. X dikurangi dengan X bar sama dengan X dikurangi dengan X barnya tidak lain ini. Saya kunci ini supaya tidak goyang ya, F4. Kalau sudah ada dolar-dolaran seperti ini, artinya itu sudah terkunci berdasarkan baris dan kolom. Enter. Tinggal saya sorot. Oke, dapat nilainya. Oke. 12 dikurangi dengan 15,5, oke. Dan seterusnya. Y-nya juga seperti itu. Sama dengan Y dikurangi dengan Y bar. Saya kunci. Oke. Sip. Kemudian ini sama dengan X dikurangi dengan X bar pangkat 2 nya ini. Saya pangkat 2 kan.
Oke. Kemudian ini, oke, sorry. Ini tidak ini ya, tidak sampai di sini datanya. Kalau di sini kan data sigma ya. Sorry. Sama dengan Y dikurangi dengan Y bar berpangkat 2. Oke. Sekarang ini adalah penjumlahan ya, X dikurangi dengan X bar, X kurangi X bar, sigma. Jadi di sini tak jumlah ya, dijumlahkan semua ini di atas. Nah, sama saja, tinggal saya sorot saja ini. Nah, kalau saya jumlahkan 0 ya. Kalau ini saya jumlahkan lagi, dan seterusnya. Saya jumlahkan semua, nilainya seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan rumusnya ini, sama dengan, oke, saya buat buka kurung dulu, bagi yang pertama adalah sigma X dikurangi dengan X bar. X dikurangi dengan X bar ini, sigmanya saya butuhkan ini. Selanjutnya, sorry, bukan ini. X, kita masih butuh ya, sorry. Kita masih butuh perkalian antara X dikurangi dengan X bar dikali dengan Y dikurangi dengan Y bar. Ini saya misalkan sebagai A, ini B. Untuk yang di sini A kali B, ini ya, ini A, ini B. Kalau A kali B sama dengan ini, saya kalikan dengan ini. Sudah saya enter, saya sorot. Oke. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah penjumlahannya. Tinggal saya sorot saja ke samping. Oke, 3,4. Jadinya nilainya di sini sama dengan sigma ini. Saya buka kurung dulu. Empat dibagi apa lagi, akar SQRT, buka kurung. Ini yang pertama adalah X dikurangi dengan X bar berpangkat 2, X dikurangi dengan X bar berpangkat 2, sigmanya ini 110,5 dikali dengan sigma Y dikurangi dengan Y bar berpangkat 2 ini. Kemudian enter. 0,228938. Oke, sama ya. Ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah rumus kedua tadi. Kemudian ini adalah rumus pertamanya dengan nilai yang sama yang kita peroleh adalah 0,228938. Nah, selanjutnya coba kita gunakan SPSS. Nah, SPSS ini adalah salah satu software pengolah data.
statistika ya. Misalnya kita tentukan dulu variabelnya, atau langsung saja kita input di sini nilainya. Di sini 20, kemudian 18, 15, 20, 10, 12, 16, 14, 18, 12. Oke, 10 data. Variabel keduanya di sini 3,1, 4, 2,8, 43, 3,6, 4, 3,2, 3,5, 4. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Nah, kalau kita mau ubah variabel 0001 nya ini menjadi X, masuk saja di sini. Sini X. Ini adalah variabel Y. Oke, selesai. Nah, tinggal kita simulasikan. Masuk di analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate. Ini variabel X dengan Y nya sudah ada, kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Kemudian kita gunakan korelasi koefisiennya adalah persen, kemudian test of significance-nya kita pilih to tilde. Ini centang juga ya, jadi tidak ada yang diubah di sini. Tekan tombol oke. Nah, inilah hasilnya. Nah, perbandingannya tadi hasil yang kita peroleh ini ya, 0,229 ini diperoleh menggunakan SPSS statistik. Kalau di sini yang kita peroleh adalah 0,2289. Nah, sama ji, tinggal kita bulatkan saja ya. Di sini dibulatkan menjadi 0,229. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari nilai korelasi yang kita dapatkan? Nah, nilai korelasi yang kita dapatkan menggunakan metode persen, korelasi persen, yaitu nilainya adalah 0,228938, atau kita bulatkan menjadi 0,229. Nah, kalau seperti ini, nah kita kembali saja ke acuan awal kita. Nah, di sini dia berada di mana? 0,22 5. Ya, masuk di sini ya. Korelasi sangat lemah. Jadi hubungan antara banyaknya SKS yang kita programkan dengan IPK yang kita peroleh itu korelasinya sangat lemah. Boleh jadi orang memprogramkan 24 SKS, tapi karena dia rajin, dia akan mendapatkan juga IPK yang tinggi. Kalau misalnya ada yang programkan 10 SKS saja, tapi karena dia malas-malas juga, ya IPK-nya pasti ada juga. Jadi tidak ada hubungan. Boleh kita katakan bahwa korelasinya sangat lemah ya, hampir mendekati tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi tentang korelasi kali ini. Sekian dari saya untuk penyampaian materi korelasi persen hari ini. Nantikan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.